Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kaila Almasazahia dengan NIM B1C024028 dari rombongan A kelompok 4 praktikum mikrobiologi. Dan di sini saya akan memaparkan hasil laporan praktikum acara 3 yaitu karakterisasi morfologi dan biokimia mikroorganisme. Sekarang langsung kita mulai. Untuk pengujian pewarnaan gram pada bakteri, yang pertama kita ulas sampel pada objek gelas secara tipis dan merata. Yang kedua, fiksasi sampel dengan memanaskan di atas api hingga kering. Selanjutnya, teteskan larutan kristal violet, diamkan selama 60 detik. Bilas dengan Aquades lalu keringkan. Lalu teteskan larutan iugol atau iodin, diamkan selama 60 detik. Kemudian bilas kembali dengan Aquades dan keringkan. Lalu teteskan larutan aseton atau alkohol 96%, kemudian segera bilas dengan Aquades tanpa menunggu. Lalu yang ke-8, teteskan larutan safranin, diamkan selama 45 detik. Bilas dengan Aquades lalu keringkan preparat. Preparat pun siap diamati di bawah mikroskop. Hasil dari pengujian pewarnaan gram pada bakteri kelompok kami menghasilkan gram negatif karena berwarna merah. Hasil pengamatan HIFA menunjukkan benang-benang halus berbentuk tabung. HIFA dapat bercabang dan membentuk miselium yang berfungsi menyerap nutrisi. Selain itu, jamur berkembang biak dengan spora. Spora bisa terbentuk secara aseksual maupun seksual. Biasanya muncul di ujung atau sepanjang HIFA khusus. Bentuk dan warnanya beragam. Dapat terlihat di gambar yang sebelah kanan merupakan gambar mikromorfologi dari yeast, dan yang sebelah kiri merupakan makromorfologi dari yeast. Pada pengamatan makroskopis, koloni yeast di media padat tampak bulat berwarna putih hingga krem, dengan permukaan halus, cembung, dan tepi rata. Sementara itu, secara mikroskopis, sel yeast umumnya berbentuk bulat atau oval dengan ukuran relatif kecil dan berkembang biak melalui pembentukan tunas atau bading. Beberapa jenis yeast juga mampu membentuk struktur HIFA semu atau pseudohifa. Selanjutnya ada Actinomycetes. Pada pengamatan makroskopis, koloni Actinomycetes di media padat umumnya tampak kering, berkapang dengan warna bervariasi seperti putih, abu-abu, coklat, atau kekuningan. Koloni juga sering menghasilkan pigmen yang dapat meresap ke dalam media. Secara mikroskopis, Actinomycetes menunjukkan struktur HIFA bercabang menyerupai jamur, namun berukuran lebih kecil dan termasuk kelompok bakteri gram positif. Sel-selnya dapat membentuk rantai spora atau conidia yang menjadi ciri khas untuk identifikasi hingga tingkat genus. Selanjutnya ada alga. Secara makroskopis, alga dapat berbentuk uniseluler, berkoloni, atau multiseluler yang menyusun talus sederhana hingga kompleks, dengan variasi warna hijau, coklat, atau merah tergantung pada pigmen dominan yang dimilikinya. Sementara itu, secara mikroskopis, sel alga menunjukkan struktur khas berupa dinding sel yang tersusun dari polisakarida, keberadaan kloroplas dengan bentuk yang beragam, serta vakuola yang menyimpan cadangan makanan. Menurut Sugianto dan kawan-kawan tahun 2024, protozoa adalah organisme uniseluler eukariotik yang umumnya mikroskopis dan hidup bebas di air atau sebagai parasit. Secara makroskopis, keberadaannya terlihat dari gejala pada inang. Sedangkan secara mikroskopis, protozoa memiliki inti sel, sitoplasma, vakuola, serta alat gerak seperti cilia, flagella, atau pseudopodia. Beberapa jenis juga membentuk kista berdinding tebal sebagai bentuk pertahanan. Menurut Tumbol tahun 2020, uji oksidase digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya enzim oksidase. Hasilnya, jika kertas berubah menjadi ungu, hasilnya positif, yang dimana bakteri itu menghasilkan enzim oksidase. Nah, jika tidak ada perubahan warna, hasilnya negatif. Bakteri tidak menghasilkan enzim oksidase. Menurut hasil
praktikum uji oksidasi yang telah dilakukan, tidak ada perubahan warna, yang dimana hal ini menandakan bahwa hasilnya negatif, di mana bakteri tidak menghasilkan enzim oksidase. Selanjutnya ada uji katalase. Uji katalase itu dilakukan dengan meneteskan larutan H2O3 3% sebanyak 2 tetes pada isolasi bakteri berumur 24 jam yang diletakkan di atas kaca objek. Pada pengamatan hasil praktikum kami bahwa hasilnya itu positif, ditunjukkan dengan munculnya gelembung udara yang menandakan bahwa bakteri tersebut menghasilkan enzim katalase yang mampu mengurai H2O2 menjadi H2O dan O2. Selanjutnya ada uji motilitas. Pada hasil pengamatan H+2 uji motilitas terlihat gelembung pada bagian atas media dan pertumbuhan bakteri yang terkonsentrasi di dekat permukaan. Hal ini menunjukkan bahwa bakteri memanfaatkan oksigen untuk metabolismenya, sehingga tergolong bakteri aerob. Dari praktikum kali ini dapat disimpulkan bahwa pewarnaan gram dan endospora membantu membedakan bakteri berdasarkan struktur dinding sel serta kemampuannya membentuk endospora. Lalu jamur, yeast, Actinomycetes, alga, dan protozoa itu dapat dikenali melalui ciri mikroskopis dan mikroskopis khas masing-masing. Lalu yang ketiga, uji oksidase dan katalase menunjukkan keberadaan enzim spesifik yang penting dalam metabolisme bakteri, sehingga mendukung identifikasi awal mikroorganisme.